Thayyib. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukunna? Aywa, selamat pagi anak-anak ustazah semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini insyaallah kita melanjutkan pertemuan pada pekan yang lalu ya. Langsung saja dibuka bukunya halaman ke-5. Ayo, sudah dibuka ya. Dan sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu untuk membuka pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa tidak bosan ustazah mengingatkan untuk menggunakan pensil guna mengharokati huruf-huruf di buku ajar kita ya. Ya, sekarang konsentrasi dulu, kita mulai pelajarannya langsung. Toyib, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang ta'riful Quran atau pengertian Al-Quran, kemudian Asma'ul Quran wa awsafuhu, nama-nama serta sifat Al-Quran. Dan pada pertemuan pekan lalu kita membahas tentang aghradu nuzulil Quran atau tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, tujuan daripada diturunkannya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, hidayatun nasi, sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian al-i'jazu. Nah, untuk hari ini kita lanjut pada pembahasan aghradu nuzulil Quran. Thayyib, adapun aghradu nuzulil Quran atau tujuan daripada diturunkannya Al-Quran yang ketiga adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, apa ustazah maksud dari al-muta'abbadu bitilawatihi? Ini sudah sering kita ulang-ulang dari awal kita pertemuan kita kemarin ya. Al-muta'abbadu dinilai sebagai ibadah bitilawatihi ketika kita membacanya, yakni membaca Al-Quran. Yajibu ala al-muslimi an yukthira min tilawatil Qur'ani. Wajib bagi setiap orang muslim untuk an yukthira, memperbanyak, min tilawatil Qur'ani, bacaan Al-Quran. Mengapa demikian? Li'anna hadhihi at-tilawata tarfa'u darajatihi wa tamhu sayyiatihi wa tuhadzibu akhlaqahu wa tashrahu sadrahu. Karena bacaan Al-Quran ini dapat tarfa'u darajatihi, mengangkat derajatnya, mengangkat derajat siapa saja yang membaca Al-Quran. Wa tamhu sayyiatihi, dan menghapuskan dosa-dosanya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa tuhadzibu akhlaqahu, dan memperbaiki akhlak orang yang membacanya. Wa tashrahu sadrahu, kemudian Al-Quran bisa melapangkan hati bagi siapa saja yang membacanya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Apa maksudnya ustazah? Dan orang-orang yang membaca kitab Allah atau membaca Al-Quran, kemudian mereka wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan harta yang mereka miliki
pemberian Allah Subhanahu wa taala baik secara sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan ataupun secara terang-terangan. Merekalah orang-orang yang mengharapkan dan akan mendapatkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Hadis riwayat Tirmidzi. Aywa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, daripada kitab Allah, daripada Al-Qur'an." Jadi membaca Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan, bi asyri amsalihha, akan dikalikan 10 kali lipat dari setiap kebaikannya. La aqulu, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi, alif harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, kemudian mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca itu kita mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dari satu huruf tersebut akan dikalikan 10 kali lipat. Nah, misalnya kita baru permulaan saja membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dihitung berapa huruf. Setiap hurufnya akan dikali lipatkan 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak pula kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, sampai di sini bisa difahami ya. Kita ulang kembali. Jadi agradu nuzulil Quran, tujuan daripada diturunkannya Al-Quran itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, hidayatun nas, atau hidayah bagi umat manusia. Yang kedua, al-i'jazu, atau mukjizat bagi siapa? Bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah al-muta'abbadu bitilawatihi, atau ketika kita membaca Al-Quran maka kita akan dihitung sebagai pahala, akan mendapatkan pahala. Thayyib. Adapun di bab ini kita akan mempelajari sebab yang terakhir, yaitu makanatul Quran. Thayyib, diharokati kembali ya. Makanatu al-Qur'ani. Apa itu saja? Makanatul Quran adalah kedudukannya dari Al-Quran, atau kedudukan Al-Quran. Thayyib. Al-Qur'anu al-Karimu kalamullahi alladzi la syakka fihi annahu min indillahi. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia adalah kalamullah, kalam atau perkataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran itu memang benar-benar mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa bisihrin wala syi'rin wala kahanatin wala asatiri al-awwalina. Dan Al-Quran bukanlah sebuah sihir, dan juga di dalamnya bukanlah sebuah atau bukanlah kumpulan daripada syi'rin, syair-syair, dan juga bukanlah kahanatin, ramalan-ramalan, wala asatiril awwalin, dan juga bukanlah mitos-mitos orang dulu, kama yaz'amu al-musyrikuna, sebagaimana yang diduga oleh orang-orang musyrik. Wa huwa afdalu kitabin anzalahullahu tabaraka wa ta'ala
ala afdolu rasulin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran adalah kitab yang paling utama, afdolu kitabin, kitab yang paling utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang paling utama juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat As-Sajdah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Alif lam mim. Tanzilul kitabi. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan la raiba fihi, dan tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran surat As-Sajdah ayat 1 dan 2. Toyib, sekarang kita memasuki ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-6. Al-Khullasatu atau kesimpulan. Yang pertama, di sini ada 5 kesimpulan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah Al-Qur'anu fil lughati huwa al-qira'atu. Al-Qur'an secara bahasa artinya adalah al-qira'atu atau bacaan. Kemudian wa amma fil istilahi, secara istilah, fahuwa kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallama al-muta'abbadu bitilawatihi. Secara istilah Al-Quran artinya adalah kalamullahi, kalam Allah atau perkataan Allah, al-munazzalu yang diturunkan, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad, dan al-muta'abbadu bitilawatihi yang dinilai sebagai ibadah ketika dibaca, ketika kita membacanya. Kemudian yang kedua, lil Qur'ani asma'un. Al-Quran memiliki nama-nama lain. Minha, diantaranya Al-Qur'anu, Al-Furqanu, Wal-Zikru, Wal-Kitabu, Wat-Tanzilu, yaitu Al-Quran, Al-Furqan, Al-Zikru, Al-Kitab, dan At-Tanzil. Kemudian wa awsafuhu minha, sifat-sifatnya, sifat-sifat Al-Quran. Nurun wa huda wa basyirun wa mubarakun wa majidun wa hakimun wa azizun wa ghairu dzalika minas sifat. Sifat-sifat Al-Quran adalah nurun atau cahaya, huda petunjuk, basyirun dan wa ghairu dzalika minas sifat dan lain sebagainya yang daripada yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian yang ketiga, agradu al-Qur'ani, maksud daripada Al-Quran. Hidayatun nasi, hidayah bagi manusia. Mu'jizatun ala ityanihi, mukjizat atas kedatangannya, yaitu kedatangan Al-Quran. Wal muta'abbadu bitilawatihi, ibadah ketika dibaca. Kemudian yang keempat, Al-Qur'anu al-Karimu huwa kalamullah alladhi la syakka fihi wa huwa afdalu kitabin anzalahullahu tabaraka wa ta'ala ala afdali rasulin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia adalah kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran merupakan afdolu kitabin, kitab yang paling utama yang anzalahullah tabaraka wa ta'ala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala afdoli rasulin, kepada rasul yang paling utama pula, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kelima, yakni yajibu ala al-muslimi tilawatul Qur'ani. Apa ini artinya Ustazah? Wajib bagi setiap orang muslim, orang Islam, untuk tilawatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Li'annaha
tarfa'u darajatihi, karena membaca Al-Qur'an dapat mengangkat derajatnya. Wa tamhu sayyiatihi, dan menghapus dosa-dosanya. Wa tuhadzibu akhlaqahu, dan memperbaiki akhlaknya, serta wa tashrahu sadrahu, melapangkan hati bagi siapa saja yang membacanya. Thayyib, untuk pelajaran Tafsirul Quran bab pertama sudah kita selesaikan ya. Silakan untuk bisa dibaca ulang, untuk difahami kembali. Semoga yang sudah kita pelajari dapat diambil manfaatnya. Ustazah cukupkan sampai di sini. Nakhtatim bilhamdalah. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najah fi kulli umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.